Coba bayangkan Nabi Muhammad minta doa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada paman saya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, meskipun dia adalah paman Nabi, meskipun dia mendukung dakwah Nabi SAW tentang kejayaan Islam, tapi Allah tidak berkehendak hidayah ada datang dalam Abu Talib, tidak akan pernah ada. Lah kita Bapak, kita dari kapan kita dapat hidayah? Untung kita dikasih orang tua yang Islam, untung kita dikasih bapak yang Islam. Dari kecil tanpa terasa kita dididik dengan Islam, diajarkan ngaji Al-Quran. Sampai sekarang iman dan Islam masih ada dalam hati kita. Maka bersyukurlah, kita tak perlu repot-repot memberikan keletihan, memberikan apa istilahnya, merepotkan banyak orang untuk mendoakan kita mendapat hidayah. Maka setiap hari kita sholat subuh, kita minta sama Allah. Kenapa kita mesti minta hidayah kepada Allah? Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Boleh jadi kita tidak tahu mati dalam keadaan apa, Pak. Apakah kita mati dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah? Tapi insya Allah kalau kita sering beramal soleh, sering ikut kajian subuh, sering berjemaah, insya Allah mungkin kita mati dalam keadaan bersujud. Insya Allah kita mati dalam keadaan sholat, dalam keadaan mengaji Al-Quran. Karena kita tidak tahu akhir daripada kita itu apa. Karena kata Rasulullah, amal itu tergantung finalnya. Indonesia U23 melawan Korea menang penalti, tapi ketika masuk bersama dengan Uzbekistan, bersama dengan yang terakhir ini kalah juga. Maka orang Indonesia tak terlalu respect sama pemain U23. Kenapa? Karena akhirnya kalah. Padahal dari awal kita tapi ternyata di semifinal kalah, orang sudah kecewa dan tidak ada hiruk pikuk. Mestinya kan tetap semangat. Akhirnya tak ada. Di mana-mana orang pesta ketika menang dengan Korsel. Kenapa? Karena memang kita tahu akhir daripada perjalanan hidup kita itulah yang paling manis. Maka meskipun banyak orang beribadah, belum tentu akhirnya itu dia juga manis. Berapa banyak kita tahu kisah-kisah ahli ibadah, ahli puasa, tapi meninggal dalam keadaan bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, ada orang yang bertato, ada orang preman, bertobat maghrib, isya dia sholat di Masjid Baitul Salam, Allahu Akbar, meninggal. Masuk surga tanpa hisab. Padahal kehidupannya dia adalah seorang preman, membunuh, minum khamar, berzina. Tapi karena dia bertobat maghrib, isyanya dipanggil oleh Allah pas lagi baca Al-Quran di Baitul Salam. Apa tak indah? Nah kita kan tak tahu. Kita matinya di mana? Berapa banyak yang sudah ditampakkan di media sosial. Orang ketika ruku, subhan rabbil azim wa bihamdih, meninggal. Seorang imam. Maka kita tentu selalu berdoa kepada Allah, Allahumma htim lana bihusnil khotimah wala tahtim lana bisu'il khotimah. Ya Allah, akhiri hidup saya dengan husnul khotimah. Maka kalau ditanya, kenapa kita mesti harus minta hidayah Pak Ustadz? Bukankah kita sudah dapat hidayah? Karena hati ini berbolak-balik. Kenapa berbolak-balik? Dari awal orang itu dari subuh sudah niat mau sholat subuh. Ketika sudah adzan masih mikir lagi, sholat subuh enggak ya, sholat subuh enggak ya, sholat subuh, oke, sholat subuh. Setelah sholat subuh dikasih tahu ada pengajian Ustadz Nuruddin, ikut kajian enggak, ikut kajian enggak, ikut kajian enggak. Bingung dia Pak. Kenapa hati ini berbolak-balik? Makanya ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang telah membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami selalu bertaat kepadamu dan selalu mengikuti agamamu. Ini kan sudah jelas. Makanya kita minta hidayah. Yang kita baca setiap hari dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah kepada kami ya Allah, sebagaimana hidayah-hidayah jalan yang lurus, sebagaimana hidayah yang engkau berikan kepada orang-orang terdahulu. Allahumma hdina fiman hadait. Berikan hidayah kepada kami ya Allah, sebagaimana engkau sudah memberikan hidayah kepada orang. Berarti kita ini tak boleh berhenti Pak minta hidayah sama Allah. Karena hidayah ini kan petunjuk bahasa Indonesianya. Petunjuk itu apa Pak Ustadz? Kalau kita ngikutin jalan ada pamflet. Nongsa ke kanan, ke kiri Nagoya. Jangan sampai salah. Meskipun kita sudah hafal jalan ke Nongsa, jalan ke Nagoya hafal, tapi ada kalanya saatnya kita akan lupa, maka kita mesti harus nengok hidayah. Berarti jangan sepelekan ketika kita minta. Jadi tiap hari, saya kan sudah Islam Pak Ustadz. Saya kan sudah iman Pak Ustadz, kenapa saya minta hidayah? Petunjuk kepada Allah, karena tidak semua manusia setiap hari dia dapat petunjuk. Maka kita berdoa pertama yang kita minta, Allahumma hdina fiman hadait.